Baik. Jadi anak semua, selanjutnya adalah Bapak ingin kalian itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah suatu rasa nasionalisme kita, ya. Saya semakin rasa nasionalisme kita semakin dalam, ya. Ya, semuanya Bapak silakan untuk berdiri. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan lagu Indonesia Raya tadi, semoga kita semakin cinta tanah air, ya, yaitu negara kita Indonesia. Nah, jadi anak-anak semuanya, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang masalah konsep apa namanya? Komputasional. Minggu yang lalu kita sudah belajar masalah konsep komputasional, coding dan dasar KA. Jadi sekilas kita sudah membahas masalah KA minggu yang lalu. Masih ingat apa itu kemarin yang dimaksud dengan KA? Apa? Kemampuan komputer untuk membaca pikiran manusia. Iya, bagus, ternyata masih ingat, ya. Ya, ini nanti kita akan belajar tentang masalah konsep KA, kecerdasan artifisial. Ya, khususnya nanti tentang masalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, baik dan semuanya. Nah, jadi Bapak ingin juga bertanya sama kalian dulu. Kalian itu apakah kenal dengan robot? Kenal. Di mana kalian kenal dengan robot? Lihat di HP. Kalian melihat di HP itu robotnya itu sedang apa? Sedang apa? Membersih rumah. Ya, apalagi? Pelayan di restoran. Di mana itu biasanya ada? Itu di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Ya, itu robot itu adalah
sebuah alat teknologi yang termasuk ke dalam KA, yaitu arti apa? Kecerdasan artifisial. Ada istilah lagi ya, asisten suara. Tahu itu asisten suara? Tahu. Apa? Di mana biasa kalian jumpai juga istilah itu? HP juga. Biasanya kalian itu pernah menggunakan itu untuk apa biasanya? Untuk cari lagu. Apalagi biasanya kalian gunakan itu? Dalam belajar apakah bisa kalian gunakan? Bisa. Bisa kan? Bisa dalam belajar untuk mencari hasil pertanyaan kan? Ya. Dalam pertanyaannya kalian itu pernah nggak di saat pegang HP ingin melihat lagu kesukaan kalian tapi tiba-tiba muncul, pernah mengalami seperti itu? Nah, itu juga adalah suatu proses termasuk ke dalam teknologi ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu seperti yang Bapak tanya sama kalian tadi, kalian mengatakan sudah mengenal robot, ya kan? Artinya kalian sudah pernah melihat bagaimana robot itu bekerja. Apakah robot itu bisa berpikir seperti manusia? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Robot itu bisa berpikir seperti manusia, yaitu melalui KA tadi kan? Nah, tadi kan kalian kan sudah masih tahu pengertian KA tadi adalah apa tadi? Kecerdasan komputer untuk membaca pikiran manusia. Ya, bisa ya? Ya, bisa, robot bisa berpikir seperti manusia. Nah, baik, selanjutnya adalah di dalam proses pembelajaran ini nanti Bapak mengharapkan sama kalian itu ada unsur-unsur dimensi profil kelulusan. Misalnya pertama beriman dan bertakwa. Istilahnya dalam pembelajaran kita juga ada unsur rasa iman dan bertakwakan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua kolaboratif. Kolaboratif itu mengharapkan kalian itu bisa bekerja sama dalam kelompok. Ada penanganan kritis. Penanganan kritis itu membedakan, nanti kalian bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Selanjutnya kreatif. Kalian nanti harus kreatif dalam membuat produk hasil kerja LKPD nanti, ya. Selanjutnya komunikatif. Komunikatif. Setelah kalian mengerjakan kerja kelompok nanti, kalian itu harus bisa mempresentasikan ke depan kelas. Nah, itulah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, murid dapat menganalisis konsep kecerdasan artifisial, contoh dan manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah kegiatan menganalisis, murid dapat mengevaluasi manfaat dan dampak kecerdasan artifisial. Itu adalah tujuan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan sedikit sekilas tentang masalah pengertian KA, ya. Sebagaimana yang sudah Bapak tampilkan di dalam info di depan, ini yang dikatakan konsep kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara pikir atau bertindak seperti manusia. Betul ya, seperti jawaban kalian tadi ya. Nah, mesin dapat belajar dari pengalaman mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep KA. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerja KA itu bisa melalui data. KA belajar dari banyak contoh, yaitu data yang ada di dalam komputer. Disitulah dia belajar untuk
menghasilkan apa yang kita inginkan. Latihan, KA mencoba memahami pola. Nah, pola seperti yang kita bahas masalah minggu kemarin ya. Nah, ada namanya prediksi ya. KA juga bisa memprediksi apa yang menebak berdasarkan pola yang dipelajari. Seperti yang Bapak bilang tadi, apa yang kita mau itu bisa tampil di HP. Itu kan KA itu bisa memprediksi apa seperti dalam pikiran kita. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya fitur wajah di HP, kamera HP. Nah, itu adalah jenis teknologi kecerdasan artifisial tadi. Game yang musuhnya bisa bergerak cerdas. Yang mau main game pasti paham ya. Nah, selanjutnya robot penyapu lantai. Nah, itu adalah suatu teknologi yang mengandung unsur KA-nya ya. Nah, etika dasar penggunaan KA. Ini juga kita harus ada etikanya di dalam menggunakan KA. Itu tidak senang hati kita, ya. Nah, jadi kita gunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk yang tidak baik. Ya, itulah adalah sekilas pengertian KA. Selanjutnya, di dalam KA itu ada istilahnya nanti mengenai masalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, apa itu mesin cerdas yang kalian ketahui? Apa? Mesin cerdas itu apa? Itu contohnya, kalau pengertian yang bisa kalian pahami, apa yang kalian ketahui itu, apa itu yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin apa? Bagaimana maksudnya? Tiada. Hah? Bagaimana yang maksud dengan mesin cerdas? Itu kalian membaca, pemahaman kalian dulu. Apa itu mesin cerdas? Nah, gimana? Mesin itu bisa mengambil keputusan sendiri. Betul atau salah? Betul. Ya, kalau non cerdas bagaimana? Tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, melalui manusia. Harus ada instruksi dari manusia gitu ya. Ya, dicoba Bapak bacakan sedikit pengertiannya. Coba perhatikan. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk mempelajari, mengambil keputusan dan beradaptasi terhadap situasi yang berbeda. Berarti dia bisa menyesuaikan diri. Kalau mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan tugas berdasarkan instruksi yang telah diprogramkan tanpa kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Berarti harus ada bantuan dulu. Itu perbedaannya. Supaya lebih jelas lagi, Bapak ingin sedikit menayangkan video pembelajaran tentang masalah mesin cerdas dan mesin non cerdas, ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Semuanya di depan ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai, motor otomatis, tanpa dikenakan oleh manusia. Bukan kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak
dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa mengendalikan meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin yang cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menjalankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real-time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Ya, berarti cukup sebutkan dua contohnya, ya. Nah, jadi nah Bapak semuanya, setelah kalian mengamati video tadi, apakah kalian sudah bisa membedakan bagaimana yang dimaksud dengan mesin cerdas dan bagaimana yang dimaksud dengan mesin non cerdas? Bisa membedakannya? Bisa. Berarti kalau mesin cerdas tadi bagaimana? Gimana? Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Apa lagi? Mesin cerdas tadi. Apa lagi? Setelah kalian menonton video tadi, bisa menyesuaikan diri juga. Dan yang kedua ada istilah tadi mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas itu bagaimana maksudnya? Tidak bisa menyesuaikan diri.
harus bagaimana? Ada bantuan manusia gitu. Nah, jadi dalam video tadi juga telah menyebutkan dua perbedaan, contoh perbedaan mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Itu seperti yang disebutkan ada kipas angin, dan yang kedua tadi ada Google Map. Yang mana Google Map itu sebagai mesin cerdas, kipas angin mesin non cerdas. Jadi setelah ini, setelah menayangkan video ini, Bapak ingin membagi kalian 3 kelompok, ya. Begini 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apa kerja kelompoknya? Kerja kelompok kalian adalah membuat LKPD tentang masalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba semuanya perhatikan ke depan dulu cara membuat LKPD-nya, ya. Nah, yang pertama Bapak menampakkan LKPD-nya seperti ini, ya. Ini ada nama mesin cerdasnya apa saja, mesin non cerdas apa saja. Di bawah ini ada gambar yang masih bercampur, ya. Mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas itu kalian pilih nanti. Ini kalian gunting ini nanti, dan kalian pisahkan di sini di atas mesin cerdas apa saja, di bawahnya mesin non cerdas apa saja. Itu tugas kelompok kalian masing-masing, ya. Ini nanti juga kasih di sini kalian tulis LKPD. LKPD di sini nama kelompok, tulis nama kelompoknya. Di sini tempelkan mesin cerdas, di sini tempelkan mesin non cerdas. Ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah paham, Bapak bagikan lembar kerja kalian masing-masing satu kelompok satu kertas, ya. Nah, dia ini nanti digunting, ya. Ini digunting, kasih semua kelompok yang lain. Mana yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya, ya. Dah. Ini tinggal kalian gunting-gunting gambar ini, kalian tempelkan di sini mesin cerdasnya apa saja, mesin non cerdasnya apa saja. Di sini tempelkan LKPD, nama kelompok, ya. Itu adalah gambar ini. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah? Nah, ini selanjutnya adalah ini masing-masing kelompok menempelkan ke papan tulis hasil LKPD-nya, dan nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, itu bisa mewakili ketua kelompok, ya. Ketua kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, coba perhatikan dulu. Nah, ini sebelum kita ke depan, kita fokus dulu nih, supaya lebih fokus lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ini sudah fokus lagi. Jadi ini adalah selanjutnya menempelkan hasil LKPD-nya ke depan kelas. Nah, masing-masing kelompok coba tempelkan ke papan kelas di depan. Pakai ini. Coba. Masing-masing kelompok tempelkan semua dulu. Tempelkan ke depan. Ya, coba jelaskan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Gimana kelompok lain? Apakah sudah betul hasil kerja kelompok 3? Betul. Betul. Ada yang salah? Enggak. Nah, begitu. Selanjutnya, ya tutup dulu. Ini saja. Ini saja yang saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya siapa? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atas nama Yana Madani, Selvi Afrizah, Rizmi Aizar, dan Selvi Gunawan. Mesin cerdas adalah mobil asisten, Tesla mobil otonom, chatbot yaitu penolong vakum dan mesin cerdas adalah kipas angin, teknik manual, mesin cuci, remote, lampu manual. Ini saja. Ya. Apa kabar teman-teman? Ada tanggapan kelompok lain? Kelompok lain gimana? Sudah betul? Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan kerja kelompok kami yang bernama Permadi Valia Fitri Adila. Ya. Mesin cerdas Google Assistant, mobil otonom, YouTube, robot vakum, Netflix, cat. Ya. Mesin yang cerdas, kipas angin, mesin cuci, jam dinding manual, remote TV, lampu manual. Ya, bagaimana kelompok lain? Betul apa salah? Betul. Berarti sudah sesuai ya. Nah, Ini selanjutnya. saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk satu. Ya, terima kasih kepada masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dalam hal ini dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa perbedaan mesin cerdas dengan mesin non cerdas itu seperti yang sudah kalian kerjakan. Contohnya di sini adalah mesin cerdas itu ada Google Assistant, mobil otonom, YouTube, robot vakum, Netflix, dan chatbot. Ya, itu adalah contoh-contoh mesin cerdas. Contoh mesin non cerdas banyak ya. Nah, salah satunya yang ada kalian buat di depan ini seperti kipas angin, mesin cuci, cat dinding manual, remote, lampu manual, apalagi yang lain yang ada di komputer kalian. Ya, kulkas, apa lagi? Yang masih non cerdas. Blender, ya banyak ya, banyak yang masih non cerdas. Ya, setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian dalam belajar ini? Bagaimana perasaannya? Setelah kita belajar masalah kecerdasan artifisial tadi, gimana perasaan kalian? Apa yang kalian pahami tentang masalah konsep kecerdasan artifisial tadi? Tentang apa?
pembelajaran kita pada hari ini adalah yang mana konsep kecerdasan artifisial tadi adalah cara komputer ingin membaca pikiran manusia. Dan ada istilah lagi mesin cerdas dan mesin cerdas. Yang mana mesin cerdas itu mesin yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan bisa beradaptasi. Dan mesin non cerdas itu mesin yang harus dipandu oleh manusia. Ya, dalam semuanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ada baiknya kita baca doa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Semuanya berdoa mulai. Ya, setelah kita baca doa, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini semua bisa menjadi ilmu bagi kita semua, ya. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Ya, terima kasih Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran tadi saya rasa sudah sesuai tahapan-tahapan yang sudah saya buat dalam perencanaan di dalam PP. Namun dalam hal itu juga masih ada saya punya kekurangan menyangkut tentang masalah masuknya pekerjaan. Karena kan itu masih baru, jadi saya lihat nama itu masih belum banyak yang mengenal, belum banyak tahu tentang masalah KA. Kalau mengenai hal yang lain, saya rasa itu juga mencakup semua dalam proses pembelajaran. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya.